Yeah. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Yulia Utami dengan NIM 2702518, kelas 4A Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan sebuah siklus akuntansi dengan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan menggunakan aplikasi My Accounting untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah komputer akuntansi. Di sini kita langsung saja buka aplikasi My Accounting-nya. Lalu ini merupakan tampilan awalnya yang dimana ada menu open, ada create, ada explore, ada what's new, dan ada exit. Nah, untuk membuat data perusahaan yang baru, di sini kita klik yang create a new company file. Ini merupakan introduction awalnya. Di sini kita klik next. Untuk nama perusahaannya yaitu PT Prima Elektronik, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 99 Jakarta. Nomor teleponnya di 021 17 9897. Untuk fax numbernya juga 021 17 9897. Untuk alamat emailnya yaitu PT Prima Elektronik @gmail.com. Selanjutnya kita klik next. Nah, di sini ada tahun awal pembukuannya, kita isi dengan tahun 2015. Placement of financial year-nya itu Desember, conversion month-nya itu November. Lalu di sini number of accounting period-nya yang 12. Setelah itu kita klik next. Nah, di sini ada konfirmasi untuk informasi untuk data akuntansi yang sudah kita masukkan tadi. Kita klik next. Nah, lalu di sini kita klik yang kedua. Kita pilih yang kedua karena kita akan mengimport data akuntansi dari Excel yang sudah kita buat. Kita klik next. Sini kita klik change. Untuk tempat penyimpanannya di sini kita pilih yang di download agar lebih mudah mencarinya, lalu klik save. Setelah itu next. Nah, ini please wait while we create your new company file. Selanjutnya kita klik yang comment center. Setelah itu di sini kita ke Excel. Nah, ini merupakan data akuntansi yang sudah kita buat di Excel. Di sini kita klik file. Kita save as. Untuk tempat penyimpanannya itu kita pilih di download dengan format teks. Setelah itu kita save. Di sini kita klik OK. Klik yes. Jika sudah tersimpan dengan format teks, di sini kita keluarin karena jika kita ingin mengimport data akuntansi dari Excel ini tidak bisa kalau sambil membuka datanya. Di sini kita kembali lagi ke My Accounting. Kita klik yang file. Ini kita klik yang import data. Lalu pilih yang account, lalu account information. Di sini duplicate recordnya kita pilih yang update exciting record. Lalu kita klik continue.
Di sini kita pilih data akuntansi yang ingin kita import. Kita pilih yang akun PT Prima Elektronik, lalu kita klik open. Di sini klik yang match all. Setelah itu import. Nah, di sini data akuntansi dari Excel tadi sedang diimport ke My Accounting. Nah, di sini sudah terlihat untuk keterangannya. Selanjutnya kita klik OK. Untuk melihat data akuntansi yang sudah kita import tadi, di sini kita klik account, lalu account list. Selanjutnya di sini kita akan membuka soalnya. Nah, ini merupakan soal dari daftar akun PT Prima Elektronik. Mungkin di sini kita akan cek apakah ada data akun yang tertinggal. Nah, di sini yang account receivable belum masuk, kita akan menambahkan dengan klik new. Account type-nya itu akun receivable dengan account number 1/1300. Account name-nya itu account receivable. Setelah itu di sini kita juga akan menambahkan yang akun allowance for doubtful debt, karena tadi kita lihat juga belum masuk. Sini kita pilih yang other current asset dengan account numbernya 1/1400, namanya allowance for doubtful debt. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita cek lagi apakah ada data akuntansi yang terlewat. Nah, di sini untuk daftar akun payable belum masuk. Di sini kita tambahkan. Dengan akun type-nya itu account payable. Account number-nya itu 2/1200 dengan nama akun account payable. Setelah itu kita klik OK. Di sini kita cek lagi. Nah, di sini untuk bagian expenses-nya belum masuk ya, dari yang advertising expenses, telepon, water and electricity expense. Di sini kita tambahkan, klik new. Account type-nya expense. Di sini untuk number akunnya itu 116/1100. Nama akunnya advertising expenses. Lanjutan new. Dikarenakan cara penginputannya sama, maka di sini kita percepat saja.
masuk semua, kita klik OK. Di sini kita cek lagi. Nah, di sini untuk bagian other expenses belum masuk, kita akan tambahkan. Kita klik new. Kita ganti ke detail account. Di sini untuk kode akunnya yaitu 9-1100 dengan nama akun interest expense. Selanjutnya kita klik new. Jika dipastikan nama akun semuanya sudah masuk, di sini selanjutnya kita akan meng-setup link account dengan cara kita klik yang setup, lalu kita klik link account. Di sini kita pilih yang account and banking account. Nah, di sini untuk equity account for historical balancing-nya historical balancing. Lalu untuk bank account for undeposit fund-nya di sini kita ganti menjadi cash in bank. Selanjutnya kita klik use account. Ini kita klik yes. Oke. Selanjutnya kita akan men-setup link account yang sales account. Di sini untuk asset account for tracking receivable-nya di sini kita pilih yang account receivable, kita klik use account. Di sini untuk bank account for customer receipt-nya kita pilih yang cash in bank juga. Selanjutnya use account. Oke. Sini juga kita akan men-setup link account yang purchase account. Untuk liability account for tracking payable-nya di sini kita ganti menjadi account payable, use account. Lalu untuk bank account for paying bills-nya di sini kita ganti menjadi cash in bank, use account, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini juga kita akan melihat dari list kode pajak dengan cara kita klik list lalu text code. Nah, di sini ada import duty, ada non taxable, lalu ada value added tax. Dan di sini kita akan menambahkan kode pajak PPN dengan cara klik new, lalu text code-nya di sini kita isi dengan PPN. Deskripsinya itu pajak pertambahan nilai. Text type-nya value added tax, lalu untuk rate-nya itu 10%. Nah, untuk link account for tax collected-nya di sini kita pilih yang ini. Lalu selanjutnya di sini kita pilih yang. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat kode pajak yang sudah kita tambahkan. Di sini kita hanya membutuhkan untuk non taxable dan pajak pertambahan. Di sini untuk import duty-nya bisa kita hapus saja. Nah, selanjutnya di sini kita masuk lagi ke data akuntansi yang tadi. Di sini kita akan menghapus data akuntansi yang tidak diperlukan. Kita klik edit lalu delete account. Kita akan melakukan dengan cara yang sama untuk akun yang lain. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan saldo dari data akuntansi yang sudah kita masukkan ini. Di sini kita klik set up, lalu kita klik balance. Di sini kita klik yang account opening balance. Nah, untuk cash in bank-nya di sini sebesar 122.431.700.
Untuk petty cash-nya itu sebesar 5 juta. Untuk account receivable-nya itu sebesar 3.389.400. Untuk allowance for adopt debt-nya itu karena di akun kontan di sini depannya kita tambahkan negatif 2.750.000. Untuk merchandise inventory-nya di sini sebesar 270.800. Lalu untuk store supplies-nya di sini sebesar 5.780.000. Untuk prepaid rent-nya itu sebesar 4 juta. Prepaid insurance-nya itu 5.400.000. Lalu untuk prepaid income tax-nya itu 31.378.600. Untuk stok investment-nya di sini sebesar 135 juta. Land-nya sebesar 192.500. Selanjutnya di sini untuk building akun debt-nya itu karena dia juga akun kontan, kita isi dengan tambahkan dengan negatif 117.760.000. Untuk vehicle at cost-nya di sini kita isi dengan 258 juta. Untuk vehicle akun debt-nya di sini negatif 94.395.000. Equipment-nya 220.800. Lalu selanjutnya untuk equipment akun DP juga karena akun kontan depannya kita tambahkan dengan negatif 77.720.000. Selanjutnya di sini untuk credit card sebesar 5.500.000. Untuk account payable-nya sebesar 257.400.000. Untuk accurate expense-nya sebesar 10.800.000. Untuk income taxable-nya tidak diisi. Untuk PPN payable-nya sebesar 19.200.000. PPN out income-nya itu tidak diisi, PPN income-nya juga tidak diisi. Untuk dividend payable-nya sebesar 5.500.000. Bank Mandiri loan-nya 250 juta. Di sini untuk retained earning-nya sebesar 350.585.800. Untuk common stock-nya di sini 1 miliar. Di sini ternyata rekening earningnya ada 2. Di sini kita isi yang dengan kode 31200 saja dengan saldo sebesar 350.585.800. Untuk income summary-nya kosong. Sales of merchandise di sini sebesar 1.560.000.000. Untuk freight collected-nya kosong. Untuk sales discount-nya di sini akun kontra, jadi kita tambahkan negatif 9.700.000. Sales return-nya juga kosong. Di sini untuk cost of goods sold-nya di sini sebesar 1.092 juta. Untuk freight paid-nya sebesar 5.685.000.
500.000, 5.685.500. Sini untuk advertising expense-nya kita isi dengan 12.500.000. Untuk telepon, water and electricity expense kita isi dengan 21.780.000. Untuk rent expense-nya di sini 5.500.000. Untuk store supplies expense-nya di sini 7.400.000. Untuk maintenance and repair expense-nya 6.500.000. Bad debt expense-nya kosong. Untuk depreciation expense-nya 78.705.000. Insurance expense-nya di sini 1.800.000. Untuk wage and salaries expense-nya di sini sebesar 104.500.000. Interest income-nya sebesar 4.800.000. Dividend income-nya sebesar 5.700.000. Late fee collected-nya kosong. Untuk interest expense di sini 3.300.000. Bank service charge-nya di sini sebesar 3.500.000. Untuk income tax expense-nya kosong, gain and loss sales nya kosong. Lalu di sini ada miscellaneous expense-nya di sini kita isi dengan 750.000. Nah, di sini sudah 0 berarti sudah balance. Kita klik OK. Setelah itu kita akan masukkan saldo awal piutang dagang. Di sini kita klik yang card file lalu card list. Di sini ada customer and data customer dan data supplier. Di sini kita isi yang data customer dulu. Kita klik new. Untuk name-nya itu Toko Karya Sejati dengan card ID-nya C001, beralamat di Jalan Kerinci nomor 7, Kota Jakarta, negara Indonesia. Nomor teleponnya di 021 247 875. Selanjutnya kita klik selling detail. Untuk sell layout-nya kita pilih yang item. Lalu untuk text code-nya di sini kita pilih yang pajak pertambahan nilai. Right text code-nya juga pajak pertambahan nilai. Di sini untuk payment is due-nya kita pilih yang on a given of days. Dengan diskon days-nya di sini 10, balance due days-nya 30. Untuk diskon for early payment-nya itu 2% dan monthly charge for late payment-nya itu 1%. Setelah itu kita klik next. Kita klik new karena kita akan menambahkan data customer yang lainnya. Di sini namanya kita isi dengan Toko Citra. Card ID-nya C002.
berada di Jalan W.R. Supratman nomor 9, Kota Jakarta di Indonesia. Nomor teleponnya di 021 676 766. Kita masuk ke sharing detailsnya. Di sini saya layoutnya pilih yang item, text code-nya PPN, flight text code-nya juga PPN, use text code. Di sini payment is due-nya kita pilih yang on a given of days dengan diskon days-nya 10, balance due days-nya 30, diskon for early payment-nya 2%, lalu monthly charge for late payment-nya 1%. Setelah itu kita klik new lagi. Nama customer selanjutnya yaitu Toko Indah. Card ID-nya C003, beralamat di Jalan Merak nomor 67-19, Kota Jakarta, berada di negara Indonesia. Nomor teleponnya di 021 715 300. Kita masuk ke selling detailsnya. Di sini saya layoutnya item, text code-nya PPN, use text code, flight text code-nya juga PPN, use text code, payment is due-nya in a given of days, diskon days-nya 10, balance due date-nya 30, diskon for early payment-nya 2%, monthly charge for late payment-nya 1%. Setelah itu kita klik new. Di sini selanjutnya untuk data customer-nya yaitu ada di toko Persada. Berada di Jalan Veteran nomor 90, Jakarta. Ini isi Indonesia. Nomor teleponnya di 021 715 300 761. Kita masuk ke sharing details. Untuk saya layoutnya item, text code-nya, pajak pertambahan nilai, flight text code-nya, pajak pertambahan nilai. Ini payment is due-nya kita pilih yang on a given of days, diskon days-nya 10, balance due days-nya 30, diskon for early payment-nya 2%, monthly charge for late payment-nya 1%. Setelah itu kita klik new. Di sini yang terakhir ada pelanggan tunai dengan card ID-nya C005. Untuk selling detailnya COD. Layoutnya item, text code-nya pajak pertambahan nilai, text code-nya pajak pertambahan nilai. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini untuk data customer-nya sudah masuk. Selanjutnya kita akan memasukkan data supplier-nya. Di sini kita klik new. Card type-nya supplier. Name-nya itu PT Galaxy Elektronik. Untuk card ID-nya di S001, beralamat di Jalan Pahlawan nomor 17, Jakarta.
Indonesia. Untuk nomor teleponnya 021 547 755 350. Selanjutnya kita masuk ke buying details. Purchase layoutnya kita pilih yang item, text code-nya kita pilih yang PPN, text code-nya juga kita pilih yang PPN. Di sini payment is due-nya kita pilih yang on a given of days dengan diskon days-nya itu 10, balance due days-nya itu 30, lalu diskon for early payment-nya itu 3%. Setelah itu kita klik new karena kita akan mendapatkan data supplier yang baru. Di sini namanya ada PT Planet Elektronik. Card ID-nya S002. Beralamat di Jalan Slamet Raya, Slamet Riyadi nomor 21. Pulau Gadung, Kota Jakarta. Di sini Indonesia. Untuk nomor teleponnya di 021 676 567 620. Buying detailsnya di sini purchase layoutnya kita pilih yang item, text code-nya pajak pertambahan nilai, free text code-nya pajak pertambahan nilai, lalu payment is due-nya on a given of days yang dimana diskon days-nya 10, balance due days-nya 30, untuk diskon for early payment-nya 3%. Setelah itu kita klik new lagi. Sini namanya ada PT Jaya Elektronik dengan card ID-nya S003. Beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Kampung Kali, Kota Jakarta. Sini Indonesia. Untuk nomor teleponnya di 021 715 300 760. Masuk ke buying details. Purchase layoutnya item, text code-nya PPN, use text code, free test-nya text code-nya PPN, use text code. Di sini payment is due-nya on a given of days. Sama yang seperti yang sebelumnya, diskon days-nya 10, balance due days-nya 30, diskon for early payment-nya 3%. Nah, di sini sudah masuk untuk data suppliernya. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan saldo dari piutang dagang dengan cara klik setup lalu balance. Di sini kita masuk ke customer balance. Nah, di sini kita akan memasukkan saldo awal piutang dagang untuk data customer. Di sini yang pertama kita klik yang toko Karya Sejati. Ini ternyata ada kesalahan penulisan ya. PT Karya Sejati. Ini sini kita masuk ke setup lalu balance. Di sini customer balance. Di sini kita akan memasukkan saldo awal piutang dagangnya. Dan di sini yang pertama ada PT Karya Sejati. Kita add sale. Di sini customer name-nya kita pilih yang
toko Karya Sejati, use customer. Lalu untuk terminnya sudah benar, 2/10 and 31%. Untuk invoice-nya di sini ada C001. Lalu untuk tanggalnya 26 bulan 11 2015. Customer PO-nya itu F-1114. Memonya saldo awal piutang dagang, totalnya itu 66 juta. Di sini 94.600. Sini PPN outcome-nya 8.600.000. Record. Nah, selanjutnya di sini ada toko Citra, use customer, lalu add sale. Di sini customer name-nya itu toko Citra, kita use customer. Lalu untuk terminnya 2%, 10 net 30. Untuk nomor invoice itu C002. Untuk tanggalnya itu di tanggal 30 bulan 11 tahun 2015. Untuk customer PO-nya itu F1127. Memonya itu saldo awal piutang dagang dengan totalnya itu 92.400.000. Nah, di sini teks kode PPN untuk teksnya sebesar 8.400.000. Setelah itu klik record. Nah, di sini sudah masuk. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan yang toko Indah, use customer, lalu kita add sale. Di sini customer name-nya kita pilih yang toko Indah, use customer. Untuk terminnya 2%, 30 net 2%, 10 net 30. Untuk invoice-nya itu C003, yaitu tanggal 23 bulan 11 tahun 2015. Untuk customer PO-nya itu ada di F-11 _09. Memonya saldo awal piutang dagang, total including tax-nya 118.800.000. Nah, untuk total including tax-nya di sini 118.800.000. Tax code-nya PPN sebesar 10.800.000. Klik record. Di sini sudah masuk. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan saldo awal piutang dagang, data customer, toko Persada. Di sini kita add sale. Di sini kita pilih yang toko Persada, lalu use customer. Untuk terminnya sudah benar. Untuk nomor invoice C004. Untuk tanggalnya di tanggal 25 bulan 11 tahun 2015. Untuk customer PO-nya itu F-11 Memonya saldo awal piutang dagang, totalnya itu sebesar 83.600.000. Di sini untuk PPN-nya sebesar 7.600.000. Lalu kita klik record. Nah, di sini juga sudah masuk ya. Di sini kita close. Nah, di sini untuk saldo-saldonya sudah masuk. Selanjutnya kita akan memasukkan saldo awal utang dagang untuk data supplier. Di sini kita setup, lalu balance. Di sini kita klik yang supplier balance.
Di sini kita pilih yang PT Galaxy Electronic, lalu kita add purchase. Supplier name-nya kita pilih yang PT Galaxy Electronic, lalu use supplier. Untuk termnya 3%, 60 net 30, PO-nya itu 001 dengan tanggal 23 bulan 11 2019. Supplier invoice-nya itu FG 12569. Memonya saldo awal hutang dagang. Untuk teksnya itu sebesar totalnya 85.800.000. Teks code-nya PPN sebesar 7.800.000. Lalu klik record. Di sini sudah muncul. Di sini ada kesalahan tahun ya, tahunnya 2015. Oke. Selanjutnya di sini kita pilih data supplier yang PT Planet Electronic, use supplier, lalu add purchase. Di sini kita pilih yang PT Planet Electronic, use supplier. Di sini untuk termnya sudah benar, untuk PO-nya S002. Lalu untuk tanggalnya itu tanggal 20 bulan 11 tahun 2015. Supplier invoice-nya di sini PE 1589. Memonya saldo awal hutang dagang. Untuk total including tax-nya itu sebesar 97.900.000. Di sini tax kode PPN dengan tax-nya sebesar 8.900.000. Setelah itu kita klik record. Nah, di sini sudah masuk saldonya untuk PT Planet Electronic. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan saldo untuk PT Jaya Electronic. Kita klik use supplier, lalu add purchase. Di sini kita pilih yang PT Jaya Electronic, lalu use supplier. Di sini untuk termina sudah benar 3%, 10 net 30. Untuk PO-nya itu S003. Untuk tanggalnya itu di tanggal 28 bulan 11 tahun 2015. Untuk supplier invoice-nya itu FJY 3022. Untuk memonya di sini saldo awal hutang dagang. Including tax-nya itu sebesar 73.700.000. Di sini tax kode PPN, tax-nya sebesar 6.700.000. Klik record. Nah, di sini sudah 0, berarti sudah balance. Lalu kita close. Nah, di sini untuk data suppliernya juga sudah masuk. Lalu selanjutnya di sini kita akan masuk ke persediaan barang dagang. Di sini kita klik yang inventory, lalu item list. Di sini kita klik new. Di sini untuk item numbernya itu PAC 07 VD. Namanya AC 400 watt ya, yang I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Untuk cost of sales account-nya di sini kita pilih yang cost of goods sold, use account. Lalu untuk income account for tracking sales-nya di sini kita pilih yang sales of merchandise, use account. Lalu untuk asset account di sini kita pilih yang merchandise inventory, use account. Nah, selanjutnya kita masuk ke buying details. Di sini buying unit
of measure-nya kita isi dengan unit, lalu number for item per buying unitnya itu 1, text code-nya itu ppm. Untuk selling details-nya itu selling unit of measure-nya juga kita isi dengan unit. Lalu untuk text code-nya di sini kita pilih yang ppm. Use text code. Selanjutnya jika sudah, kita klik new karena kita akan menambahkan daftar persediaan barang yang lain. Lalu di sini item number-nya kita isi dengan PAC 05 WD. Untuk namanya AC 690 watt. Di sini sama seperti yang tadi, lalu buying details-nya sama, untuk selling details-nya juga sama. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini data untuk persediaan barangnya sudah masuk. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan saldo awal persediaan barang dagang dengan cara ini kita close. Lalu kita masuk ke count inventory. Di sini kita isi dengan 43. Lalu di sini 40. Selanjutnya kita adjust inventory. Di sini untuk adjustment account-nya kita pilih yang merchandise inventory. Use account, lalu continue, di sini opening balance. Nah, di sini untuk unit per cost-nya atau harga per unitnya itu sebesar 2.900.000. Maaf, di sini sebesar 3.600.000. Kita tap. Selanjutnya di sini untuk item number PAC 07 VD dengan quantity 40, unit harga per unitnya yaitu sebesar 2.900.000. Nah, di sini untuk totalnya sebesar 116 juta. Nah, di sini untuk tanggalnya kita isi menjadi 30 November 2015. Memonya saldo awal persediaan barang dagang. Setelah itu kita klik record. Nah, jika sudah, di sini kita bisa melihat transaksi jurnalnya dengan cara klik transaksi jurnal. Di sini kita pilih 1 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Nah, di sini sudah terlihat untuk transaksi jurnalnya di inventory. Di purchase juga sudah terlihat, lalu di sales juga sudah terlihat. Setelah itu bisa kita close. Di sini kita bisa lihat juga yang set itemnya, lalu klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke transaksi-transaksinya. Yang pertama di sini ada dokumen pertama yaitu bukti kas keluar. Ini kita klik banking, lalu spend money. Di sini account-nya kita pilih yang cash in bank, use account, lalu teks inklusifnya kita matikan. Untuk card-nya di sini kita pilih yang kita cancel aja. Di sini untuk lainnya itu gaji dan upah. Lalu untuk memonya pembayaran gaji dan upah. Lalu untuk ceknya
BKK 12 strip 1. Untuk tanggalnya itu di tanggal 1 Desember 2015. Untuk amount-nya di sini sebesar 9.500.000. Di sini untuk selanjutnya kita masuk ke app-nya. Sini app-nya kita pilih yang account expensi. Sebesar 9.500.000. Sini untuk teksnya NT. Nah, jika di sini sudah 0 berarti sudah balance. Lalu kita klik record. Kita masuk ke transaksi dokumen yang kedua, yaitu ada di sini ada voucher kas kecil. Kita cancel. Di sini kita klik yang banking, lalu kita klik spend money. Di sini untuk account-nya kita pilih yang petty cash, lalu use account. Di sini teks inklusifnya kita matikan. Lalu untuk card-nya di sini namanya percetakan Aksara Jalan Pramuka nomor 109 Jakarta. Kita tambahkan aja namanya itu percetakan Aksara. Beralamat di Jalan Pramuka nomor 109 Kota Jakarta. Itu kita klik OK. Sini kita pilih yang percetakan Aksara, use card. Dan di sini untuk nomor ceknya yaitu VKK 12-1, tanggalnya di tanggal 1 Desember 2015. Nah, memonya di sini yaitu pembayaran pembuatan brosur. Di sini untuk add-nya kita isi dengan advertising expenses use account. Oh ya, di sini amount-nya belum kita isi ya, sebesar 825.000. Nah, jika sudah, kita klik record. Kita masuk ke transaksi dokumen yang ketiga, yaitu bukti kas masuk. Di sini kita klik di sini cancel, lalu kita klik sales, lalu receive payment. Di sini jangan lupa kita ganti ininya cash in bank, lalu customernya di sini di Toko Karya Sejati ya. Lalu kita use customer. Di sini amount reserve-nya itu sebesar 92.708.000. Payment-nya itu cek. Lalu untuk ID-nya itu BKM 12-1 pada tanggal 2 Desember 2015. Untuk memonya itu pelunasan piutang dagang.
atas penjualan kredit tertanggal 26 November 2015 dengan termin 2/10 N 31%. Nah, di sini sudah 0, sudah balance. Lalu kita klik record, print letter. Lalu selanjutnya kita masuk ke transaksi dokumen yang keempat, yaitu voucher kas kecil. Di sini kita pilih banking, lalu spend money. Di sini account-nya kita ganti menjadi petty cash, lalu use account. Di sini card-nya yaitu kantor PLN beralamat di Jakarta. Klik OK. Nah, di sini cardnya kita isi dengan kantor PLN. Ceknya FKK 12-2 pada tanggal 2 Desember 2015 sebesar 700.000. Memonya itu pembayaran rekening listrik. Lalu di sini kita pilih yang ini sebesar 700.000, tax CNT. Setelah itu kita klik record. Kita masuk ke transaksi dokumen kelima, yaitu faktur penjualan. Di sini kita klik cancel, lalu sales, lalu enter sales. Lalu di sini untuk layoutnya kita ubah menjadi item, ya, sudah item. Lalu untuk teksnya di sini ini customernya kita pilih dulu, toko karya sejati, use customer. Lalu teksnya itu kita matikan. Untuk terminnya itu sudah benar. Lalu untuk nomor invoice-nya F-12-01 pada tanggal 3 Desember 2015. Sini kita masukkan untuk shiftnya itu 10. Item numbernya PAC 07. Nah, di sini deskripsinya AC 400 watt dengan harga 3.300.000. Untuk totalnya itu 33 juta. Selanjutnya di sini untuk kuantitinya itu 8 dengan item numbernya itu PAC 05 WD. Untuk deskripsinya di sini AC 690 watt dengan harga 3.900.000. Total harganya yaitu 31.200.000. Di sini untuk PPN-nya teksnya dua-duanya PPN, ya. Lalu subtotalnya itu 64.200.000. Untuk PPN-nya itu 6.420.000. Untuk flat collected-nya itu di sini sebesar 50.000. Di sini kita ganti menjadi empty.
Nah, setelah itu di sini total amount-nya 70.670.000. Setelah selesai, sini kita klik record. Di sini untuk transaksi dokumen ke-6 yaitu voucher kas kecil, cara pengerjaannya sama dengan transaksi sebelumnya, maka dari itu kita lewatkan saja. Kita langsung ke transaksi dokumen ke-7 yaitu faktur pembelian, yang dimana di sini kita membeli dari Galaxy Elektronik. Di sini kita klik purchase, enter purchase. Di sini suppliernya, layoutnya jangan lupa diganti jadi item, sudah. Lalu teksnya kita matikan. Untuk terminnya sudah benar 3/10N30. Lalu untuk suppliernya di sini PT Galaxy Elektronik di supplier. Di sini untuk purchase-nya itu FG 12760, tanggalnya tanggal 6 Desember 2015. Supplier invoice tidak ada, kuantitinya 15. Untuk item numbernya itu PAC 07 VD AC 400 watt dengan harga 3 juta, totalnya 45 juta, teksnya PPN. Selanjutnya di sini yang kedua itu kuantitinya 10. Item numbernya itu PAC 05 WD dengan AC 690 watt, harganya itu 3.600.000, totalnya 36 juta, teksnya PPN. Nah, di sini subtotalnya 81 juta. Untuk flat rate-nya sebesar 35.000. Nah, di sini untuk PPN-nya sebesar untuk 8.100.000. Untuk flat rate-nya 35.000. Di sini NT. Total amount-nya 89.135.000. Jika sudah, kita klik record. Nah, di sini kita masuk ke transaksi dokumen ke-8 yaitu voucher kas kecil. Mungkin untuk transaksi yang selanjutnya itu untuk cara pengerjaannya sama dengan transaksi yang sebelumnya, maka dari itu kita langsung saja ke transaksi buku memorial. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke bukti memorial. Di sini kita cancel. Di sini kita klik account, lalu record journal entry. Di sini kepada teknisi akuntansi dari Sita Yuniasi, diterima rekening koran dari bank bahwa bank telah mendebit
kita biaya administrasi sebesar 75.000 dan telah mengkredit kita pendapatan bunga sebesar 480.000. Nah, di sini untuk general journalnya yaitu BM 12-2, lalu tanggalnya 31 Desember 2015. Lalu untuk memonya, sini kita langsung aja. Di sini kita klik yang bank service change. This account sebesar 75.000. Lalu selanjutnya cash in bank sebesar 309.000. Lalu selanjutnya ada tax collected. Di sini kita pilih yang sini, kita masukkan 96.000. Lalu selanjutnya interest income sebesar 480.000 di debit. Setelah itu kita klik record. Nah, di sini selanjutnya untuk dokumen ke-29 ada bukti memorial kepada teknisi akuntansi. Di sini beban yang belum dibayar hingga 31 Desember 2016 yaitu ada gaji karyawan sebesar 9.500.000 dan listrik, air dan telepon sebesar 1.100.000. Di sini untuk general jurnalnya itu BM 12-3, lalu tanggalnya 31 Desember 2015. Lalu di sini kita masukkan yang wage and salary expense itu sebesar 9.500.000. Lalu selanjutnya ada telepon, water and electricity expense sebesar 1.300.000. Lalu di sini ada accurate expense sebesar 10.800.000. Nah, setelah itu kita klik record. Nah, selanjutnya untuk dokumen ke-30. Di sini ada bukti memorial dengan general jurnalnya BM 12-4 pada tanggal 31 Desember 2015. Di sini F-nya kita isi dengan beban asuransi sebesar 300.000.
Lalu selanjutnya prepaid asuransi sebesar 3 juta di kredit. Selanjutnya di sini ada rent expense sebesar 500.000. Selanjutnya ada prepaid rent sebesar 500.000 di kredit. Selanjutnya di sini ada store supplies expense sebesar 3.335. Lalu selanjutnya ada store supplies di kredit 3.335. Selanjutnya ada bad debt expense. Di sini seharga sebesar 6.099.000. Lalu di sini ada juga allowance for adopt debt sebesar 6.099.000. Nah, jika sudah, kita klik record. Nah, di sini selanjutnya pada transaksi dokumen ke-31 di sini ada data penyusutan aktiva tetap bulan Desember 2015. Di sini untuk general jurnalnya kita ganti dulu menjadi BM 12/5 pada tanggal 31 Desember 2015. Di sini data penyusutan aktiva tetap bulan Desember 2015, penyusutan gedungnya kita cari depreciation expenses-nya sebesar 7.155.000. Lalu di sini building account debt sebesar 2.560.000. Lalu selanjutnya ada penyusutan kendaraan sebesar 3.255.000. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada equipment hukum sebesar 1.340.000. Jika sudah, kita klik record. Nah, untuk transaksi yang terakhir di sini ada bukti memorial dengan general jurnalnya BM 12/6 tanggal 31 bulan 12. Di sini hitung pajak penghasilan PPh badan dengan cara melakukan koreksi fiskal terlebih dahulu. Dasar pengenaan pajak adalah tarif tunggal sebesar 28%. Catat PPh ke dalam income tax expense perhitungan prepaid income tax. Nah, di sini kita masukkan yang PPN outcome sebesar 42.780.000. Lalu PPh income-nya di kredit sebesar 22.600.000.
58.000. Lalu PPh payable di sini sebesar 20.122.000. Lalu ada income tax. Income tax expense di sini sebesar 63.467.180. Lalu yang terakhir ada repaid income tax sebesar 31.373.600. Masih ada satu lagi, yaitu income tax payable sebesar 32.093.580. Sudah kita record. Nah, di sini mungkin selanjutnya kita akan lihat index to report. Nah, di sini di index to report ini di account kita pilih yang trial balance lalu display. Nah, di sini sudah terlihat untuk trial balance Desember 2015 dan November 2015. Lalu kita close. Selanjutnya di sini kita ingin lihat yang profit and loss. Jadi untuk profit and loss-nya, selanjutnya kita ke banking. Di sini statement of cash flow. Ini merupakan statement of cash flow-nya. Lalu selanjutnya kita ke sales. Di sini kita ke sales item detailnya udah terlihat juga. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.